Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Karena itu ya Bapa, bersabdalah, agar hidup kami dapat dituntun oleh firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kami semua umat Tuhan, agar kami boleh mendengar, menyimpan, dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Hari ini, Minggu 14 Februari, dikenal sebagai Hari Yesus Dimuliakan, atau Minggu Transfigurasi, Transfiguration Sunday. Marilah sekarang kita membaca Markus 9 ayat 2 sampai dengan 8. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 8. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus dan Yakobus dan saudaranya Yohanes menyendiri ke sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka, Yesus berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat mencuci seputih itu. Kemudian ketika orang pengikutnya itu melihat Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa, maka Petrus pun berkata kepada Yesus, "Pak Guru, enak sekali kita di sini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk Bapak, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Sebenarnya, Petrus tidak tahu apa yang ia harus katakan, sebab ia dengan kedua temannya sedang ketakutan sekali. Kemudian awan meliputi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkan dia." Cepat-cepat mereka melihat sekeliling mereka, dan tidak lagi melihat siapapun di situ. Mereka bersama, kecuali Yesus saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melaksanakannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari ini juga bertepatan dengan Hari Valentin dan diapit oleh 2 hari penting lainnya. Jadi perkenankan saya memberi pengantar yang lebih panjang daripada biasanya untuk meluaskan wawasan kita. 2 hari yang lalu, 12 Februari, kita merayakan Tahun Baru Imlek. Hari ini, Hari Valentin. Dan nanti tanggal 17 adalah Rabu Abu. Nah, 14 ini menghubungkan antara hari Minggu Transfigurasi dan Valentin. Mengapa ada bermacam-macam tahun baru? Ada tahun baru Masehi, tahun baru Islam atau Hijriyah, tahun baru Jawa, yaitu tahun baru Saka yang dihitung berdasar kedatangan Aji Saka ke tanah Jawa pada tahun 78 Masehi, dan sebagainya. Nah, penanggalan yang berdasarkan peredaran matahari juga disebut Surya Sengkala, hitungan tahun menurut peredaran matahari, atau kalender Surya, bahasa Inggrisnya solar calendar, antara lain penanggalan Gregorian, Julian, Bahai, Hindu, Koptik, yaitu orang Kristen di Mesir, penanggalan Iran, Malayalam di India, Tamil di India, penanggalan Muang Thai yang mulai tahun 1888 Masehi menggantikan penanggalan lama berdasarkan peredaran bulan ditetapkan oleh
Raja Thailand Rama V yang disebut Chulalongkorn. Begitu juga penanggalan Zoroastrian. Nah, yang tadi Surya, sekarang berdasarkan bulan disebut Chandra Sengkala. Kalender bulan atau lunar calendar antara lain penanggalan Islam, penanggalan Chinese, penanggalan Ibrani, Hindu, dan sejumlah kalender lama sejak zaman dahulu. Nah, ada kalender India yang didasarkan pada matahari dan bulan, menggunakan tahun matahari tapi membaginya 12 bulan menurut kalender bulan. Nah, itulah sebabnya mengapa ada sejumlah tahun baru yang berbeda, tanggal penghitungannya, berbeda pula sejarah dan budayanya. Nah, 2 hari lalu, 12 Februari, waktu kita merayakan tahun baru Imlek, mungkin kita sering dengar, tapi tahukah apa kata Imlek? Im artinya bulan. Lek itu kalender, artinya Chandra Sengkala, kalender menurut bulan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Imlek disebut penanggalan Tionghoa atau China berdasarkan peredaran bulan. Arti kedua, tahun baru Tionghoa yang jatuh pada tanggal 1 bulan pertama di awal tahun berkaitan erat dengan pesta menyambut musim semi, atau disebut juga Xinjia. Nah, sebenarnya tahun baru Imlek juga merupakan awal musim semi di China, Hong Kong, Macau, juga dirayakan di Singapura, Taiwan, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand. Nah, tentunya kita ingat pada tahun 68, perayaan Imlek di tempat umum pernah dilarang oleh mantan Presiden Soeharto. Tetapi pada tahun 2000, larangan ini dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur dan dijadikan hari libur fakultatif. Maka pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional dan mulai berlaku tahun 2003. Nah, pesta menyambut musim semi ini juga dirayakan di berbagai negara, tetapi namanya berbeda-beda. Misalkan di Korea disebut Solal atau Solnal. Orang Tibet dan Bhutan menyebutnya Losar. Orang Mongolia menyebutnya Sagansar. Orang Vietnam menyebutnya Tet. Orang Jepang pada tahun 1873 Masehi juga melakukan tahun baru ini, tetapi sekarang sudah berubah mengikuti tahun baru internasional. Nah, karena itulah di dunia internasional, Happy Chinese New Year itu agak eksklusif. Maka untuk jadi inklusif disebut Happy Lunar New Year. Nah, di Myanmar, Burma, ada juga Tingyan. Di Khmer, Kamboja, ada juga Chau Nam Thai. Nah, sekarang saya akan memberikan latar belakang sedikit tentang 14 Februari, hari ini. Valentine dulunya tidak pernah populer di Indonesia. Dipromosikan untuk kegiatan bisnis sebagai hari cinta kasih. Padahal itu perkembangan baru. Pada mulanya, menurut legenda Aurea, Valentine dianiaya sebagai seorang Kristen dan diinterogasi oleh Kaisar Romawi Claudius II secara langsung. Kaisar Claudius terkesan oleh Valentine dan berdiskusi dengannya. Kaisar mencoba membuat murtad dari iman Kristen dan menjadi penganut agama Romawi agar tidak dijatuhi hukuman mati. Tetapi Valentine menolak, justru mencoba mengubah Claudius menjadi Kristen. Dan itulah sebabnya Valentine dihukum mati. Tetapi seperti laporan, sebelum itu terjadi mukjizat,
di mana Valentin menyembuhkan putri sipir penjara yang buta. Nah, ada yang lebih penting dari dua peristiwa di atas, yaitu 3 hari lagi kita memasuki masa Prapaskah, sebelum Paskah. Nanti tanggal 17 disebut Hari Rabu Abu. Mengapa? Karena ada kebiasaan di gereja diletakkan abu di dahi sebagai tanda pertaubatan. Mengucapkan kata-kata seperti ini, ingatlah kamu adalah debu, dan kepada debu kamu akan kembali. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, selama masa Prapaskah ada persiapan 40 hari. Yaitu mulai 17 Februari sampai dengan 3 April. Mengapa 40 hari? Untuk mengingatkan sebelum memulai pelayanannya di muka bumi, Tuhan Yesus mengasingkan diri dan berpuasa di padang belantara selama 40 hari. Dan puncaknya adalah Minggu Suci. Nanti tanggal 28 Maret. Minggu Palem, lalu Jumat Agung tanggal 1 April, memperingati kematian Kristus. Dan itu tidak berhenti di sana, tapi disambung dengan Minggu Paskah tanggal 4 April, kebangkitan Kristus. Jadi masa ini adalah masa berdoa, berpuasa, mengurangi kemewahan dunia yang sebagai disiplin rohani. Nah, teks yang tadi telah kita baca tentang 3 hari sebelum Rabu Abu adalah hari Yesus dimuliakan. Yang kita baca dari Markus. Paralelnya ada di Matius 17 ayat 1 sampai dengan 13 dan Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 17 dan 18 juga merujuk pada peristiwa Yesus dimuliakan. Yang pertama, perikop ini menekankan bahwa Yesus ilahi naturnya, bukan manusia biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata berkat atas Yesus mengingatkan kita pada berkat Allah Bapa pada waktu Yesus dibaptis. Dan selanjutnya menetapkan bahwa Yesus mengajar dengan otoritas Allah. Dan yang ketiga, peristiwa ini menjadi gambar awal kebangkitan Yesus. Ketika identitasnya tidak terselubung lagi. Juga nanti kedatangannya kembali dengan kuasa dan kemuliaan. Nah, marilah sekarang kita melihat ayat demi ayat. Di dalam ayat 2, setelah 6 hari. Mengapa 6 hari? Ini mengingatkan 6 hari Musa menunggu sebelum ia mendaki Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Itu dapat dibaca dalam Keluaran 24 ayat 16 sampai dengan 18. Sebuah gunung yang tinggi. Itu mengingatkan kita pada lokasi dekat dengan Kaisaria Filipi. Yang menunjukkan bahwa Markus mengacu pada Gunung Hermon. Yang mengerdilkan semua gunung di sekitarnya. Hermon yang paling tinggi. Dikatakan Yesus berubah rupa. Dalam bahasa Yunani digunakan istilah metamorfoo. Berarti penampakannya berubah. Bahwa Yesus berubah dalam bentuk kemuliaan surgawi. Bagaimana dijabarkan? Di dalam ayat 3, pakaiannya disebut putih berkilauan. Dan ini sebagai gaung pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai setelah bertemu dengan Tuhan Allah.
Dan sekarang di dalam ayat 4, Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Kedua nabi itu bertemu Allah juga di gunung. Nah, dalam konteks Injil Markus, Musa mewakili Taurat, hukum. Sedangkan Nabi Elia mewakili para nabi-nabi. Mereka berbicara dengan Yesus, dan ini menghubungkan tahap awal dari wahyu Allah. Wahyu Allah dimulai dengan hukum Taurat, dilanjutkan dengan nabi-nabi, dan sekarang di dalam putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, inilah bagaimana Allah menyatakan diri melalui Taurat, melalui nabi-nabi, sekarang melalui putra Allah sendiri. Dan kalau kita melihat selanjutnya, Petrus mengusulkan membuat pondok. Kemungkinan besar Petrus sedang merujuk pada peristiwa yang disebut Hari Raya Sukkot, di mana di dalam Imamat 23 dikisahkan bangsa Israel dalam tradisi Yahudi membuat kemah-kemah, tenda-tenda, maka disebut dengan kemah tabernakel. Dan pesta ini untuk menunjukkan itulah yang dipikir oleh Petrus, mengusulkan agar mereka membuat 3 kemah untuk Yesus, untuk Musa, dan Elia. Karena 3 nabi ini bertemu dengan Tuhan Allah juga di Gunung Sinai. Elia disebut Gunung Horeb, nama lain dari Sinai. Nah, sekarang Yesus di atas bukit. Marilah sekarang kita melihat apa sebenarnya maknanya bagi kita. Nah, pelajaran pertama yang menarik. Transfigurasi, Yesus dimuliakan. Tampaknya berdampak kecil kepada ketiga murid Yesus. Mereka masih gagal paham. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepadanya tentang kematian dan kebangkitannya. Dan ini yang juga membuat kita harus waspada. Kalau 3 murid Yesus saja bisa gagal paham, kita pun mungkin gagal paham dan tidak belajar dari pengalaman ketiga pengikut Yesus ini. Atau kita tergoda untuk menjadikan pengalaman dengan Yesus yang dimuliakan menjadi norma, dan karena begitu gembiranya kita mengundurkan diri dari hidup sehari-hari. Dan di sini kita melihat bahwa murid-murid sebenarnya nomor 2, apa yang dapat kita pelajari, ketika murid Yesus tidak diubah dari pengalaman di puncak gunung, walaupun menyaksikan Yesus dimuliakan, mereka tetap tidak memahami, sehingga mengusulkan membuat 3 pondok, 3 kemah. Nah, kita dalam hidup sehari-hari mungkin juga mengalami pengalaman yang luar biasa. Sukses secara profesi karena mencapai sesuatu target yang luar biasa. Atau kita mendapat pekerjaan yang pertama, atau membeli rumah yang pertama, atau mempunyai cucu pertama. Dan kita merasa sangat diberkati seolah-olah pengalaman di puncak gunung. Atau kita sangat diberkati dengan pelayanan rohani kita sehingga seolah-olah kita berada di puncak gunung. Tapi yang sering terjadi, orang yang merasakan berkat
pencapaian luar biasa, mereka ingin mandek di situ. Kita ingin berhenti momen itu seolah-olah kita freeze. Murid-murid bertanya, mari kita buat 3 kemah. Maksudnya guru tidak perlu mati disalib. Guru tidak perlu melalui proses penyengsaraan, disalib, mati, dikuburkan, baru nanti bangkit. Mengapa harus susah? Yesus guru sudah ada di gunung. Itu pengalaman luar biasa. Mengapa kita tidak tinggal saja di sini? Bersama dengan Musa, bersama dengan Elia. Nah, inilah saudara-saudari yang terkasih. Ibu bapak, seringkali kita gagal paham juga. Apa yang membuat kita merasa sudah mengalami peristiwa yang luar biasa secara jasmani maupun rohani, yang kita berkata, oh Tuhan sungguh cinta, Tuhan sudah memberkati, Tuhan telah memberi favor kepada kita. Mengapa? Mengapa harus melalui masa penderitaan, kesengsaraan, melalui masa prapaskah, melalui masa Jumat Agung, penyalipan, kematian, masuk dalam kubur sebelum dibangkitkan pada Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun tidak boleh membekukan waktu. Memang kita bersyukur mengalami hal-hal yang luar biasa, pengalaman bersama Tuhan, bersama Nabi Musa dan Nabi Elia di puncak gunung. Tapi itu tidak boleh membuat kita berhenti dengan hidup kita, dengan pelayanan kita, dengan perjuangan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, menjadi murid Yesus berarti harus terus-menerus mengikuti guru kita. Berarti kemana guru kita pergi, kita ikut. Pemuritan berarti kita harus maju terus. Pemuritan berarti kita tidak boleh mandek. Kita harus berjalan, maju, dan mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh Sang Guru. Kalau kita mengiring Tuhan Yesus, marilah, walaupun ada pengalaman yang luar biasa, diberkati, membuat kita sungguh penuh sukacita. Tetapi Tuhan tidak mau kita membuat pengalaman itu dijadikan beku, di-freeze, tidak lagi bergerak. Tuhan menghendaki kita tidak membuat kemah untuk menghentikan semua kegiatan, rencana Allah, tetapi kita diajak maju. Diajak maju lagi. Diajak berjalan mengikuti guru. Itulah arti pemuritan yang sebenarnya. Jadi ibu bapak saudara-saudari, apa yang telah kita pelajari pagi ini? Kita telah belajar bahwa kita penuh dengan sukacita. Dan itu tidak salah kalau kita menerima berkat Tuhan, kita bersyukur. Kita berkata, luar biasa berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini pengalaman di puncak bukit. Ini pengalaman di gunung. Tetapi jangan gagal paham. Jangan salah mengerti. Tuhan menghendaki kita
untuk maju terus. Untuk mengikuti jejak guru kita Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita berhenti di dalam kemuliaan di puncak gunung. Kita harus kembali ke hidup yang sehari-hari. Mengikuti sang guru. Dan melalui masa prapaskah. Apa artinya? Kita harus mengikuti guru kita. Kalau memang rencana Allah, penyelamatan itu harus melalui penyaliban Yesus. Kesengsaraan, kematian sebelum kebangkitan dan kenaikan ke surga. Maka itulah juga yang harus kita ikuti. Agar kita mengerti rencana Allah. Dan kita tidak berhenti di tengah jalan. Tetapi kita terus ikut. Mengiring Yesus. Memandang wajah Yesus. Dan kalau kita memandang wajah Yesus yang mulia itu. Apapun yang ditawarkan oleh dunia. Akan pudar. Akan hampa. Karena itu marilah kita belajar. Belajar mensyukuri berkat Tuhan pada waktu berkat itu datang. Tetapi juga tidak berhenti di sana. Tetapi kita mengikut jejak sang guru. Walaupun harus melalui penderitaan, penyaliban, kematian. Tetapi kita tahu bahwa kalau ini rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia, maka kita pun harus tunduk dan takluk pada rencana Allah. Kalau Yesus tunduk kepada Allah Bapa, maka sepatutnya lah kita sebagai murid-murid Kristus, kita juga tunduk pada arahan, ajaran, dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur bahwa melalui hari Minggu Transfigurasi, Minggu Yesus dimuliakan, kami diingatkan sekali lagi agar kami menerima pengalaman-pengalaman rohani di atas gunung dengan ucapan syukur. Namun kami tidak boleh gagal paham. Kami harus turun kembali. Kami harus mengiring sang guru melalui masa prapaskah, masa penderitaan, masa kesengsaraan, masa penyaliban. Tetapi di balik penyaliban dan penguburan ada kebangkitan, ada kenaikan ke surga. Itulah ya Bapa yang kami pelajari pagi ini. Biarlah firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Dan kami melaksanakannya. Sehingga kami boleh menjadi murid-murid Kristus. Yang mengiring Yesus Kristus kemanapun guru kami pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.